kalau dikonversikan itu memang paling tinggi dari sisi persentase ya. Dan ini kuncinya apa nih? Dan saya selalu memperjuangkan aspirasi mereka. Nah, itu yang mungkin mereka lihat bahwa ada kesungguhan saya berjuang untuk membela rakyat Gorontalo. Saya dengar Pak RG ini paling tidak mau melakukan money politics. Itu kalau saya bayar berarti saya sudah beli. Berarti Anda tidak bisa komplain saya kalau saya tidak bekerja untuk Anda. Lebih menarik mana menjadi gubernur di Gorontalo atau menjadi menteri pertanian? Mana yang lebih menarik? Nah, dua-duanya ada mudaratnya, ada bagus. Jadi kita mesti hati-hati. Sudah ada kejelasan belum kira-kira Mas Anies ya sudah menerima kemenangan Pak Prabowo Gibran ini mau akan dibawa kemana? Ya, tentu harus kita pikirkan ke depan seperti apa gitu. Ya. Sama kayak Pak Jokowi memikirkan Pak Prabowo kan begitu juga. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita bahas info jalanan dan info langitan, Mas. Iya. Wah, ini seminggu kemarin ini luar biasa. Setelah penetapan KPU itu, wah, ya, penetapan KPU, saya kira di situ pada saat penetapan suasana cair, Gus. Saya lihat cair. Kan saya ditugaskan, ya, saya lihat ada Info Gus A1 Ipang ke di situ. belakangnya Pak Prabowo itu. ya kebetulan dapat duduknya di situ, Mas. Oh gitu ya. Iya. Tapi yang menarik menurut saya ya memang bagaimana hubungan atau ini ya pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Mas Anies ya. Mas Anies. Pada saat itu dan Caimin juga dengan Gibran juga gitu ya. Digoyang-goyang. Gitu kan. Iya. Ya. Jadi cair lah. Jadi menurut saya sih situasi politik juga agak Sangat cair, apalagi setelah acara itu kan langsung ke DPP PKB. Nah, setelah itu bersilaturahmi politik ya. Iya, bersilaturahmi politik dan sehari kemudian kan juga Nasdem elitnya bertemu dengan Pak Prabowo. Iya. Jadi menurut saya sih sudah hampir bisa dipastikan bahwa kedua itu akan bergabung Oh gitu ya. koalisi ini. Ya, pemanisnya adalah 8 poin perubahannya dari PKB diserahkan ke Pak Prabowo. Itu menurut saya ya cara komunikasi politik yang bagus. Nah, dari Nasdem pun juga sama. Nah, pertanyaan tersisa adalah kira-kira Mas Anies gimana? Iya. Apakah akan ikut menjadi menteri atau maju lagi calon gubernur? Karena kalau nggak semuanya hilang nih. Hilang ya. Padahal dia punya potensi juga. Punya untuk 5 tahun potensi, yang akan datang, umur maju 55 masih ada waktu ke depan. Kalau nggak menjabat apa-apa, wah berat. Ya ini dengan masuknya kemungkinan masuknya beberapa partai politik ke Pak Prabowo ini pasti koalisi jadi semakin besar, Gus ya. Iya, kalau dua itu masuk kemungkinan di DPR menjadi sekitar tambah 20, jadi 64-65%. Lebih dari cukup. Ya. Dan sepertinya juga kalau saya lihat, saya baca ya, Ya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Gus, PDIP, Gus. PDIP. Ini kan juga membuka kemungkinan juga untuk bertemu Prabowo segala kan. Ya. Tapi nanti setelah Rakernas kalau nggak salah. Ya, 24 Mei. 24 Mei. Nah ini, tapi kalau saya sih di depan mata ini yang paling menarik justru diamati adalah Nasdem, Mas. Iya. Nasdem ini menarik, nah kita harus ngulik nih. Kita pengen tahu nih kemana nih arahannya. Ada satu politisi Nasdem ya yang selama ini sulit untuk diwawancara, Gus. Nah, Sulit untuk diajak untuk datang ke sebagai narasumber gitu. pengusaha / politisi. Iya, dan dia sebetulnya sangat dekat dengan Pak Surya Paloh. Sangat dekat. Karena dulu sebetulnya yang saya tahu saya ya pada saat menjadi Menteri Perdagangan zamannya Pak Jokowi. Yang dorong juga Pak Surya Paloh. Iya. Nah, dan beliau ini, Gus, ini mendapatkan suara yang tinggi di Gorontalo. Iya. Gitu. Kita tanya. Pengusaha. Iya, Pak Rahmat Gobel sekarang wakil ketua DPR. Ketua DPR. Mengapa kok dapat suara tinggi? Iya. Katanya sih memang katanya tidak menggunakan money politik. Iya. Seperti yang dilakukan oleh banyak politisi. Iya. Dan info yang beredar ada yang dorong untuk menjadi calon gubernur juga. Saya dengar begitu, Gus. Tapi nanti kita tanyakan. Kita tanya. Iya. Nah, ini kebetulan sudah hadir bersama kita Pak Rahmat Gobel. Ya. Pak Rahmat Gobel, monggo silakan bergabung dengan kami di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, Yang Mulia. Pak RG. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Info A1. Alhamdulillah. Arifin, satunya Wahid. Wah. Saya ini jarang-jarang nih keluar ke begini nih. Oh gitu? Jarang. Karena Pak Arifin aja sama Gus Ipang aja, wah mau nggak mau saya mesti datang. Mantap ini.
Pertama jarang keluar, kedua bajunya sama. Jadi pemikirannya pasti sama nih. Jangan-jangan bergabung di koalisi juga. Yang penting semua hatinya harus satu. Itu. Terima kasih nih. Kalau saya manggilnya Yang Mulia Wah. dari dulu. Yang Mulia. Karena anggota DPR Yang Mulia. Iya. Ampun. Kita kasih selamat dulu sama Pak Rahmat Gobel. Iya. Ya, karena dalam pemilu legislatif kemarin Terpilih 195.000 ya. Ya, suaranya. alhamdulillah. Dari totalnya 881. 800-an ribu nggak salah. 881.000 dari DPT. 22% dari suaranya Dapil Gorontalo untuk beliau. Ini kalau dikonversikan itu memang paling tinggi Pak, dari sisi persentase ya. Dan ini kuncinya apa nih? Kuncinya Rahmat Gobel kok Nawa bisa itu begitu? Wah. Nawa itu kepada masyarakat punya yang jelas dan masyarakat mempercayai nawa itu. Wah. Bagaimana membangun kepercayaan dari masyarakat? Nah tentu masyarakat kan suka lihat juga, bener nggak sih Rahmat Gobel ini kerja untuk buat Gorontalo, buat masyarakat? Iya. Ataukah hanya memanfaatkan masyarakat sebagai komoditas saja Iya. untuk dapatin tiket masuk ke DPR RI? DPR. Setelah itu lupa. Nah, itu pada waktu saya pertama kali ikut dalam pemilu tahun 2019, itu masyarakat ada yang bertanya ke saya, bilang gini, Pak Rahmat, sekarang Pak Rahmat datang untuk minta dukungan kepada kami. Ketika Pak Rahmat terpilih nanti, apakah akan datang lagi kemari dan memperhatikan kami ini yang sudah mendukung Pak Rahmat? Apakah Pak Rahmat akan perjuangkan aspirasi-aspirasi kami ini? Saya waktu itu belum paham, ini maksudnya apa nih cerita. Jadi saya tanya sama yang pendamping saya, dia bilang banyak yang kalau udah berhasil pada lupa. Gitu. Oh, saya bilang ya insya Allah saya tidak demikian lah. Lihat saja nanti. Nah, jadi ya alhamdulillah sejak saya jadi anggota DPR RI itu, saya kira selama hampir 5 tahun ini, saya tuh 60 kali saya ke Gorontalo. Oh wow. Padahal dari Baik Jakarta itu Gorontalo dalam berapa masa jauh? Berapa jam perjalanan? Ya kalau perjalanan cuma 3 jam lah. Ya lumayan. Ya, saya datengin tuh, ada 600 titik saya kunjungin. Wow. Dari ujung ke ujung. Wah. Jadi kalau dari kota, saya datang ke ujung itu di perbatasan Sulawesi Tengah dengan Gorontalo, itu perjalanan bisa sampai 5-6 jam. Begitu juga ke Sulut, perbatasan. Itu saya datengin semua. Total 600 titik. Dan dialog, dan saya selalu memperjuangkan aspirasi mereka. Nah, itu yang mungkin mereka lihat, bahwa ada kesungguhan saya berjuang untuk membela rakyat Gorontalo. Gitu. Habis ini kepikiran maju gubernur dong? Saya belum terpikirkan. Oh, kenapa? Yang penting adalah bagaimana saya bisa bekerja buat rakyat Gorontalo. Mantap. Karena saya tidak mau terjebak kepada soal jabatan. Iya. Iya kan? Jabatan itu kan, ya saya sekarang jadi anggota DPR, jadi wakil ketua, apalagi jadi wakil ketua DPR, mana saya sendiri nggak percaya, kok bisa saya? Padahal saya ini pemain baru di politik. Ya. Pak Rahmat Gobel ini artinya Pak Rahmat ini selama 5 tahun kemarin ini merawat konstituen dengan baik ya sebetulnya. Sehingga Ya, itu kewajiban. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Rahmat Gobel begitu mereka misalnya gitu? Ya banyak hal, kita mencahkan isu-isu apa yang dihadapi. Misalnya contoh, pada waktu COVID ada yang namanya pinjol, pinjaman online, terus investasi bodong yang semuanya yang membuat pada waktu sulit, pada waktu itu kan rakyat nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Iya. Akhirnya mereka terjebak kepada hal-hal seperti itu. Ada yang bunuh diri, ada bahkan satu desa kena yang kasus pinjol itu sendiri. Yeah. Nah, kayak gitu-gitu saya datengin, saya urusin. Saya sampaikan kepada pemerintah bahwa ini harus menjadi perhatian. Terus kita buat pembinaan tentang bahayanya pinjol. Bahayanya ini, lebih baik investasi kalau ada uang kepada bagaimana membangun pertanian. Bagaimana, dan saya juga mendorong pertanian itu sendiri. Dan UMKM. Karena ini penyerapan tenaga kerjanya kan besar. Yeah. UMKM pun bukan cuma hanya sekedar membagi-bagi gerobak atau apa, tapi bagaimana pembinaan supaya mereka dari sebagai pengusaha UMKM itu yang
yang dari yang kecil dia bisa menjadi menengah, bahkan kalau perlu dia ke atas. Karena banyak peluang. Ya, jadi bagaimana kita membaca persoalan yang ada di lapangan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Nah, saya kira itu dan itu memang karena saya ini kan background-nya pengusaha ya. Kalau saya buat produk itu kan, misalnya apa sih yang ingin masyarakat supaya produk bisa saya berikan kepada mereka? Itu kan saya mesti sering ke pasar. Iya. Tanya sama dealer, tanya sama konsumen, belusukan lah. Iya kan? Terus pabrik kita kasih tahu, coba dipelajari, bikin produk yang bisa memenuhi harapan masyarakat. Gitu aja, simpel aja. Kalau gitu saya udah tahu jawabannya. Gobel, Gorontalo Kredibel. Kalau almarhum, Gobel itu tuh nama keluarga. Nama keluarga itu aslinya namanya Hubulo. Oke. Jadi Hubulo itu bahasa Arab itu. Hubulo nama aslinya. Hubulo. Nama leluhur saya yang dimakam Allah gitu maksudnya. yang dikeramatkan di makam di Gorontalo itu namanya Hubulo aslinya. Nah. Kenapa jadi Gobel? Karena orang Belanda datang ke sana nggak bisa panggil Hubulo. Dia panggilnya Hubel. Kan 350 tahun kan? Iya. Dia panggilnya Hubel. Nah, kalau Hubel di Belanda kan tulisannya Gobel. Iya. Jadi ada Van Gobel. Nah, jadi di Gorontalo tuh namanya ada menjadi Gobel. Iya. Nah, dari Hubulo jadi nama Yahudi kan? Gobel, iya kan? Tadi makanya maksudnya buat tagline-nya, kalau maju gubernur. Jadi kalau sama orang tua saya dikasih tahu, Gobel yang ada di perusahaan ini kan semua perusahaan belakangan ada nama Gobel. Iya. Nah, Gobel yang ada pada waktu itu almarhum mengatakan, ini adalah bukan nama keluarga, tapi merupakan singkatan daripada Gerakan Organisasi Bina Ekonomi Lemah. Dulu belum ada UMKM. Dulu belum ada UMKM dulu. Ekonomi tahun lemah. 70. Gitu, Jadi Mas. ini kode 2. 1 maju gubernur, 2 menteri UMKM. Iya. Ampun. Padahal yang mesti jadi menteri Gus Ipang nih. Sedikit lagi sepertinya. Sedikit lagi. Oke. Jadi Pak Rahmat Gobel ini selama 5 tahun ya kan merawat konstituen ya. Ini janji sudah ditunaikan ya sebetulnya ya. Maksudnya janji kampanye 5 tahun lalu udah ditunaikan udah selama 5 tahun gitu kan. Ya. Ini kemarin kenaikannya berapa? Tapi saya masih kalau ditanya janji ditunaikan menurut saya belum sepenuhnya. Karena dalam 5 tahun kerja itu kita kan kena masalah karena COVID 2 tahun. Jadi fokusnya adalah bagaimana bersama pemerintah daerah bersama-sama mengentaskan, menjaga COVID ini jangan berkembang. Belum karena target saya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan. Karena Gorontalo ini miskin nomor 5. Sejak terbentuknya provinsi, miskinnya nomor 5. Nomor 5 ya? Ya, nomor 5 terus saya terpelihara dengan baik. Nah, ini harus dientaskan. Karena kalau tidak dientaskan, ini sangat berbahaya. Ya, nah, oleh karena itu, bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan adalah mendorong peningkatan produktivitas pertanian, kelautan dan pangan lah pokoknya, dan serta juga UMKM. Di situ tuh jagung ya? Jagung, tapi jagung kita jagung ternak, bukan jagung konsumsi. Yang harus didorong adalah jagung konsumsi. Nah, jadi kalau dibilang sudah tuntaskan kewajiban saya belum. Karena ini masih belum. Belum saya bisa bangun untuk menjadi provinsi yang penghasil pangan yang atau menjadi lumbung pangan paling tidak dari Indonesia Timur. Itu harapan saya. Gubernur sekarang siapa sih situ? Sekarang pejabat. Sebelumnya? Sebelumnya Rusli Habibie. Rusli Habibie. Ya. Pak, saya dengar kemarin itu Pak RG ini paling tidak mau melakukan money politics. Apa benar? Di saat semua lagi... Karena saya sampaikan kepada masyarakat. Ada masyarakat yang bilang sama saya begini. Waktu di awal nih 2019. Dia bilang, Pak Rahmat, insya Allah Pak Rahmat menang. Nggak usah khawatir. Tinggal satu, istilahnya apa? Mea-mea. Saya dulu ngerti apa tuh mea-mea. Rupanya mea-mea tuh uang 100.000 kan merah. Jadi mea-mea. Kalau yang 50.000 biru kan biu-biu namanya. Terus saya kasih tahu sama masyarakat, gini. Kalau masyarakat meminta saya mea-mea,
jangan pilih Rahmat Gobel. Saya kasih tahu sama mereka. Kenapa? Karena saya datang ke Gorontalo saya tidak ingin membeli suara untuk duduk di DPR. Iya. Saya ingin memperjuangkan, membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan di Gorontalo. Saya sampaikan kepada mereka, nggak usah. Karena apa? Alhamdulillah saya masih punya pekerjaan. Iya. Jadi kalau memang itu yang menjadi harapan, jangan sama sekali. Bahkan waktu ini 2019 ya, pada waktu itu besok udah mau pemilihan, itu tim sukses saya sudah ada bilang, kita harus lakukan serangan fajar. Saya bilang enggak. Bilang sama masyarakat terima kasih, kalau enggak saya enggak apa-apa. Saya kasih tahu. Karena saya tidak mau menghormati mereka dengan uang. Saya kasih gambaran pada mereka. Pertama, berapa saya tanya dalam kampanye nih ya, kamu dapat 10.000, 100.000, atau 500.000. Anggapnya 500.000. 500.000 bagi 5 tahun, bagi 360 hari. Bisakah beli 1 liter beras? Itu satu. Yang kedua, nilai politik hak politik masyarakat yang ada undang-undangnya, dilindungi oleh undang-undang, itu kalau saya bayar berarti saya sudah beli. Iya. Berarti Anda tidak bisa komplain saya kalau saya tidak bekerja untuk Anda. Itu 2 pendidikan politik yang saya jelasin. Yang ketiga, Anda mendustakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya jelasin. Yeah. Kita lahir diazankan kuping kanan kiri, kuping kiri kita dikomatkan. Yeah. Ya, kita mati pun juga demikian. Dan bagi yang agama lain itu dibaptis. Artinya kita dimuliakan waktu kita belum bertenaga. Mati pun nggak bertenaga, kita masih dimuliakan, diazankan. Jangan Anda dustakan kemuliaan itu dengan uang yang diberikan hanya dengan demikian. Karena Anda direndahkan. Karena saya kasih tahu, kalau Anda perlu uang, Anda ingin perubahan, ini, gunakan ini. Kita dikasih otak untuk berpikir, dikasih hati berperasaan, dikasih tenaga, otot untuk tenaga untuk berbuat. Ini harus disinergikan, mencari rezeki Allah yang diberikan, dijanjikan di muka bumi. Itu saya jelaskan kepada mereka. Jadi jangan pernah saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya untuk menghormati orang dengan uang. Jadi jangan pilih saya kalau memang demikian. Itu 2019 ngomong begitu kan? Udah saya sampaikan. Ya. Nah pada waktu setelah terpilih sampai sekarang mereka. Saya sampaikan lagi, tapi mereka percaya karena saya naik. Oh. Kan bisa dilihat, mereka lihat. Bisa dilihat kenapa dari yang tadinya cuma 120 jadi 195 kan? Oh, dari 195. Kontribusi Pak RG dulu pada waktu 2019 sampai sekarang, secara ekonomi walaupun ada COVID 2 tahun, apakah lebih baik masyarakat Gorontalo pada umumnya? Ada perubahan. Ada perubahan yang lebih baik menurut saya. Ya, tinggal bagaimana harus benar-benar kita bisa pecahkan isu-isu itu sendiri. Ya. Jadi, karena kalau dilihat apakah sudah baik belum ini, masyarakat itu ketika lagi masa sulitnya di COVID, itu orang yang punya uang tiba-tiba udah nggak punya uang, kan nggak ada kerjaan. Yeah. Ditawarin lah dengan janji investasi bodong lah, dengan pinjol lah. Akhirnya lama-lama dia terjerat dan kalau dia pinjam ke bank, dia kena OJK check-in gitu kan. Dulu BI checking. Nggak bisa apa-apa mereka. Nah ini harus dicarikan solusi waktu itu. Selama itu saya mencari solusi yang sedikit demi sedikit saya coba bangun. Juga mendorong UMKM-nya. Banyak kegiatan yang saya buat untuk membangun optimisme, semangat masyarakat, kepercayaan. Karena kalau tidak, jangan sampai dia udah mulai nggak percaya sama pemerintah. Yeah. Kalau udah nggak percaya sama pemerintah, ya kita takut kan isu-isu apa saja. Sulawesi Tengah itu kan sebelah kirinya kan Poso ya. Yeah. Terorisnya kan tinggi sana. Kalau di sebelah Gorontalo kemiskinan itu terus ada, ini yang saya khawatir merambat. Yeah. Kan penyakit daripada terorisme menurut saya salah satunya adalah kemiskinan. Yeah. Ini harus kita pecahkan segera. Belum lagi masalah pendidikan. Pak RG ini kan background-nya sebagai pengusaha ya. Dari tadi nyebutin UMKM berkali-kali. Kenapa tidak shifting dari UMKM ke sektor industrinya? Itu yang saya harapkan kita mau dorong ke sana. Okay. Tapi sebelum mengarah kepada industrinya, kita harus bagaimana meningkatkan produktivitas pertaniannya dulu. Okay. Bagaimana meningkatkan apa yang dimiliki produk-produk dari lokal yang kita bisa jadikan produk yang bisa dijual. Yeah.
Misalnya makanan, kuliner, kan banyak tuh. Ya, ya. Kue-kuenya atau apa. Bagaimana kita bisa angkat? Ya. Nah, habis itu kita dorong, bagaimana kita dorong pariwisatanya. Nah, jadi banyak Pak yang mesti di... Ya. Sekarang Gorontalo masih masuk nomor berapa? Masih nomor 5. Masih tetap udah, nomor 5? ya udah pecah sih menurut saya. Tapi masih ada di garis 5. Ya, ya. Pak Rahmat Gobel, ini kan di daerah-daerah ya. Di daerah-daerah itu kan banyak kasus ya, termasuk anggota DPR yang incumbent. Itu mereka juga sudah merawat konstituen sejak lama. Tapi dalam pemilu 2024 ini, mereka nggak bisa terpilih. Karena tiba-tiba diguyur dengan money politik. Itu banyak kejadian, ada beberapa yang cerita ke kita. Itu memang di Gorontalo memang tidak ada yang mengguyur dana sedemikian rupa. Ada. Semuanya ada, nggak ada yang nggak ada lah. Oh gitu ya. Tapi dengan pendidikan politik kepada masyarakat seperti tadi, saya Pak Rahmat Gobel nggak tetap aja ya nggak. Saya beritahu. Ya. Bahkan saya kalau soal mea-mea sampai saya kasih tahu mereka nih, kembali lagi saya cerita ke. Saya tanya sama ada masyarakat yang hadir. Ada yang pedagang kambing di sini, ada. Berapa harga kambing? 2 juta, 3 juta. Berapa kira-kira? Ada yang bilang 5 juta, oke 5 juta. Saya tanya, harga kambingnya 5 juta. Anda punya martabat cuma 500.000. Yeah. Jadi ada masyarakat ketika dikasih tahu itu, nggak, saya nggak mau. Ntar kita lebih rendah daripada kambing. Jadi kalau saya kasih tahu ke mereka, itu bagian daripada pendidikan politik. Bahwa kita ini harus membangun, bekerja. Tapi jangan cuma ngomong terus nggak ada kegiatan yang lain, ya kan? Artinya kalau dia petani, bagaimana kita mesti bantu pengadaan pupuknya, bagaimana pengadaan bibitnya pada waktu musim tanam. Kemudian kalau hasilnya sudah mau berhasil, mau panen, bagaimana kita harus siapkan supaya mereka bisa mendapat menikmati hasilnya. Itu keuntungannya Pak RG dengan nama besar. Karena kalau tadi saya gampangnya aja 195.000, itu saya kebayang udah dengan conversion rate yang cuma sepertiganya, jadi 195 dikali 3 lah, karena ya sekira kita 585.000 amplop, biasanya gitu-gitu ya. Karena yang jadi cuma sepertiga. Nah itu orang banyak yang bilang bahwa pemilu kali ini, pileg, itu adalah pileg paling brutal. Karena sebaran uang amplopnya itu mea-mea tadi luar biasa. Pak RG melihat ke depan bagaimana negara kita kalau memang ketergantungan sama amplop ini cukup tinggi? Ya kalau kita ketergantungan kepada amplop sih sangat berbahaya buat negara ini ya. Buat NKRI kita. Artinya kita mudah sekali tuh dibeli. Oleh karena itu kita harus punya pemikiran bagaimana menjaga NKRI ini supaya lebih kuat dan utuh. Ya harus kita dorong ekonomi kita. Nah ekonomi kita fokusnya di mana? Kalau menurut saya pertanian dulu. Pertanian, perkebunan, kelautan yang menyangkut pangan. Karena kita menghadapi krisis pangan. Karena di situ juga banyak sekali lapangan kerja para petani-petani kita. Nah kalau misalnya pertanian itu kita tingkatkan nilai tambah mereka, produktivitas mereka, kualitas daripada itu mereka, saya kira masyarakat akan menilai kembali. Dia tidak akan mudah untuk dibeli dengan uang semata. Kalau sekarang ini kan memang ekonomi kita lagi sulit. Lapangan kerja susah. Itu yang dihadapi oleh masyarakat. Kita butuh perubahan. Kita butuh perubahan memang. Nggak bisa. Padahal sebetulnya pertumbuhan ekonomi kita bagus juga ya. Di atas itu kan dari dulu kita pertumbuhan ekonomi memang bagus-bagus saja. Lapangannya seperti apa? Terbukti kan import kita, pertanian kita naik. Jangan import yang lain, pertanian aja. Itu naik. Beras naik. Gula naik, semua naik. Tapi Pak, kan menjadi kontradiktif karena ngomongin tadi pertanian, sementara kemarin menterinya kan dari Nasdem. Apa kesalahannya apa yang dilakukan oleh Pak SJL sehingga pertaniannya nggak sesuai diharapkan? Masalah pertanian itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh kementerian, satu kementerian, oleh Menteri Pertanian. Itu tidak bisa. Itu harus bisa dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah daerah. Provinsi, kabupaten maupun kota, sampai kepala desa pun harus bisa ikut bergerak ke sana. Makanya kan ada dana desa semua. Itu harus diarahkan bagaimana untuk menunjang, mendorong, membangun ketahanan, mewujudkan ketahanan pangan. Nah itu pertanian, kebun dan lain sebagainya. Dan itu belum cukup sih. Bagaimana keikutsertaan Kementerian Perindustrian, keikutsertaan daripada Kementerian Koperasi.
Kementerian ESDM, BUMN maupun yang lainnya. Ini harus keroyokan, nggak bisa diselesaikan oleh satu kementerian. Siapapun menterinya, itu tidak akan berhasil kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ini andai takdir menentukan Pak RG menjadi gubernur. Langkah apa yang akan dilakukan pertama kali untuk mengentaskan kemiskinan? Anggaran harus kita pro kepada pertanian. Sekarang kalau dilihat berapa persen anggaran untuk mendorong pertanian itu sendiri. Saya melihat evaluasi saya adalah terlampau mengharapkan banyak daripada kementerian. Pupuk bersubsidi, bibit bersubsidi, alsintan dan sebagainya. Sementara alsintan yang dikasih cepat rusak, tidak ada maintenance. Ini kan sebetulnya harus dipikir. Kalau saya kemarin, saya membuat pilot project ya. Saking penasaran saya kepada, kenapa sih kok susah bener nih pertanian, nggak bisa di ini kan. Apalagi katanya Gorontalo ini kan kalau nggak panas, panas sekali. Hanya 2 musimnya. Nah, jadi saya bikin 5, ada 6. Itu di Katulistiwa ya? Sedikit di atasnya? Sedikit ya. Saya bilang, kita coba bikin demplot istilahnya. Ya. 2 lokasi buat jagung, 2 lokasi buat beras, 1 lokasi buat singkong, terus satunya lagi buat kakao, coklat. Jagung sama beras yang tadinya hasilnya 3-4 ton, bahkan ada yang 5 ton juga, itu ternyata bisa naik 2 kali lipat. 2 kali lipat itu baik jagung maupun beras, dan hasilnya setelah dihitung nilai tambah petani itu lebih tinggi. Dan itu tanpa menggunakan pupuk subsidi. Nggak pakai pupuk subsidi. Karena saya waktu buat demplot saya bilang, kita juga tidak bisa berharap banyak kepada subsidi. Karena kalau subsidi lama-lama ini berkurang. Lebih baik kita dari sekarang adalah bagaimana membangun pertanian tanpa subsidi. Makanya saya coba buat itu dan berhasil. Singkong terakhir saya buat kebetulan 2 bulan lalu saya panennya. Itu 1 batang bisa menghasilkan 25 kilo sampai 30 kilo. Wah, besar-besar itu. Iya, 1 batang singkong. Jadi Jadi kalau 1 hektar itu ada 10.000 batang, 10.000 pohon. Itu kan hasilnya sampai dengan 300.000 kilo kan? 300.000 kilo. Anggapnya 250.000 lah, 250.000 kilo, 1 hektar. Kalau 250.000 hektar, 250.000 kilo, 250 ton. Itu kan kalau dijual 1.000 perak kan udah 250 juta. Hitung ongkos biaya ya setahun. Tapi nilainya lebih tinggi daripada tanam padi sama jagung. Nah, pertanyaannya waktu itu, kalau ini bagaimana Pak? Nah, kita harus bangun industrinya. Bikin industri tapioka. Jadi harus kita pikir secara keseluruhan. Bukan hanya lepas begitu terus kita diemin. Habis ini apa yang harus dibuat? Yaitu mendukung masuk industri di situ. Nah, kalau ini terjadi, itu yang saya bilang. Nah, ini salah satu cara bisa ngentasin kemiskinan. Pak RG, memang ada ketertarikan menjadi gubernur di Gorontalo? Masyarakat meminta saya untuk jadi gubernur. Ya, saya akan mempertimbangkannya. Dan tentu pertimbangan saya kan banyak hal. Ya, untuk menjadi gubernur di sana. Ini kalau jadi gubernur sana udah pasti menang ini. Waduh. Sekarang elektabilitas di sana berapa? Siapa yang paling tinggi, Pak RG? Wah, kalau kita ngomong lebih baik Dari sangka sombong ya. Entah sombong lagi. Ada survei. Itu artinya nomor atas. Saya juga nggak tahu apakah saya tertinggi atau enggak, tapi masyarakat banyak yang minta supaya saya maju jadi gubernur bilang itu. Yang dipertimbangkan paling utama apa nih, Pak RG, untuk menerima atau menolak nanti di banyak hal. Banyak hal. Karena ya kan saya juga paling tidak menginginkan sebetulnya ada juga rakyat masyarakat Gorontalo yang punya potensi juga bisa ikut berkontribusi. Jangan terlampau berharap kepada satu orang. APBD berapa sekarang? APBD-nya berapa triliun ya? Saya lupa. Lumayan. Pak RG dalam merawat tadi konstituen selama 5 tahun, ya kan? Selama inilah ya, mungkin lebih dari 5 tahun. Harusnya investasi Pak Rahmat udah tinggi sekali ya di sana. Kalau merawat konstituen itu sebetulnya apakah itu merawat atau tidak? Sebetulnya saya ini mendapat manfaat dari orang tua saya.
Karena orang tua saya kan dulu sudah banyak berbuat buat di Gorontalo. Yang saya lanjutkan kemudian. Jadi itu hitungannya panjang mungkin. Masyarakat melihatnya bukan cuma di saya 5 tahun. Lihatnya kemarin-kemarin. Sebelum saya aktif di dalam politik atau apa saja itu mendapat dinilai oleh masyarakat itu. Lebih menarik mana menjadi gubernur di Gorontalo atau menjadi Menteri Pertanian dari Nasdem? Yang menarik itu adalah apa yang bisa saya buat buat masyarakat. Mantap. Daripada jabatan itu. Karena kalau kita bisa berikan masyarakat, kita mati didoain. Nah, itu yang paling penting kan? Ini luar biasa. Kalau kita mana yang lebih menarik, nah dua-duanya ada mudaratnya, ada bagus. Jadi kita mesti hati-hati. Tapi kalau kita bisa buat masyarakat menerima dengan kebahagiaan, dengan baik kan, ya kita didoain lah. Semuanya. Jadi Pak RG ini kan memang background-nya pengusaha. Ya. Dulu kemudian jadi menteri ya kan, zaman pertama Jokowi ya. Tapi kalau nggak salah 10 bulan setahun ya, 10 bulan. Terus kemudian 2011 mencalonkan diri sebagai anggota DPR, masuk politik. Jadi sebetulnya prinsip politik yang dianut sama Pak Rahmat Gobel itu apa sih sebetulnya? Kalau orang kan ngejar jabatan, tapi kan tidak. Saya tuh dari pengusaha juga paling nggak berpikir apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat dengan memberikan nilai tambah. Itu aja saya sederhana. Sebelum saya berpikir masyarakat, bagaimana saya bisa menjaga, memberikan kesejahteraan yang baik kepada karyawan saya dulu. Itu aja dulu kita. Kalau kita sudah berpikir karyawan saya sudah baik semuanya, ya itu satu hal sudah selesai berarti. Saya sudah berbuat. Karena ini bagian daripada masyarakat. Walaupun itu belum cukup. Nah, saya juga jadi politisi ini juga sebetulnya nggak ngerti juga saya. Kok bisa? Yang tadinya saya nggak mau, tapi saya sekarang jadi bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Surya Paloh yang telah banyak memberikan bimbingan kepada saya. Baik itu tentang negara semua. Itu tadinya saya nggak berminat untuk masuk di politik. Apa yang paling dinikmati menjadi politikus? Karena saya bisa membantu masyarakat. Kalau di perusahaan kan cuma sekian ribu orang saya pikirkan. Udah gitu produk yang saya jual paling nggak bisa memberikan manfaat kepada, misalnya kalau dulu orang nyuci pakai apa, sekarang udah mesin cucinya lebih modern, lebih baik, lebih mudah, ya kan? Lebih bermartabat lah kalau pekerja rumah tangga itu kan. Nah, kalau ini paling nggak saya baru, ini satu hal. Ketika saya waktu belum jadi menteri ataupun, saya kalau datang ke Gorontalo itu cuma sampai di airport, terus ke tempat makam orang tua saya, pulang ke rumah, ketemu keluarga, besoknya pulang. Saya tidak melihat ada kemiskinan. Jalannya aspal, UMKM-nya jalan semua. Ketika saya jadi politisi, saya punya kesempatan untuk keliling. Makanya saya 600 titik saya datangin. Di situ saya bisa melihat, wah inilah potret-potret kemiskinan yang ada di daerah Gorontalo. Dan disitulah saya langsung mensyukuri nikmat Allah, saya bilang. Saya telah diberikan kenikmatan dan semua dikasih. Artinya mungkin inilah jalannya Allah, dari itu saya dikasih lihat ini apa yang harus saya lakukan buat mereka. Itu aja sih. Jadi saya bersyukur dan terima kasih pada Pak Surya Paloh. Jadi mau gubernur, mau menteri nggak ada masalah. Yang penting impact. Yang penting manfaatnya ke masyarakat. Buat apa gitu ya? Gubernur itu APBD-nya 2 triliun. Kalau menteri pertanian itu hampir 6 triliun. Jadi ya nggak usah dilihat triliun-triliunnya. Berapa triliun itu yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu yang paling penting. Justru ya, itu kan? Kalau punya jabatan dulu, apa yang kita bisa buat? 100 miliar juga kalau memang bisa kita buat nilai tambah, kenapa enggak? Konversinya kepada azas kemanfaatan. Iya, azas kemanfaatan. Jangan dulu kita lihat karena ada itu, wah saya mau jadi menteri itu, karena anggarannya besar. Kalau itu saya nggak dimasuk di situ tuh. Mantap. Ini anak kalau pengusaha tuh begini, konkret. Sudah matang. Sudah matang. Berpolitiknya nggak mencari uang. Nah, masalahnya sekarang, saya pengen tahu kalau cari uang harus. Cari uang harus. Tapi yang benar. Yang saya pengen tahu nih, harus jujur nih Pak RG. Kalau jadi pengusaha itu dari satu titik ke sana lurus. Kalau jadi politikus, kalau bisa dia belok gini lebih bagus. Enggak, itu juga bagian daripada pengusaha begitu juga dong. Kan nggak bisa lurus juga. Bisa maunya lurus. Tapi kalau politikus dalam cari uang tuh kemana-mana mesti cari. Jadi yang pasti kalau para ustadz kalau ngomong, aku berikan nikmat
berlimpah ruah di muka bumi ini, engkau carilah. Ya, jadi cari kita kemana-mana, nggak bisa Ya, lurus-lurus. Mesti kanan, cari ke sini. Oke. Iya kan? Siap. Pak Rahmat dulu masuk Kalau teori maksudnya kan, Ya. mesti lurus sama belok-belok. dulu kalau masuk ke politik, begitu masuk Nasdem itu sebenarnya diminta Pak Surya Paloh atau memang keinginan dari Pak Surya Paloh itu begini, saya itu jadi menteri, Pak Surya Paloh yang dorong Oh iya. waktu itu. Karena waktu itu kan Pak Jokowi Belum mencari, menjadi Nasdem juga ya? Belum iya ya? belum, waktu itu saya Perdagangan, belum, ya kan waktu itu belum. Di era pertama kan Pak Jokowi mencari yang profesional kan. Ya. Nah, saya didorong oleh Pak Surya Paloh untuk jadi menteri. Oh, belum Nasdem waktu itu. Belum Nasdem. Setelah saya di reshuffle, Pak Surya Paloh mendorong saya lagi tetap bantu Pak Jokowi. Bagaimana caranya? Jadilah utusan khusus presiden untuk Jepang, untuk investasi. Oh iya. Nah, selama perjalanan itu, dan saya berapa kali ikut Pak Surya Paloh punya kegiatan. Pergi ke daerah kunjungan, saya ikut. Saya pelajari, saya dengar apa yang disampaikan beliau oleh tentang pidato, melalui pidato. Saya langsung muncul rasa bersalah kalau saya nggak ikut menjadi bagian dan membantu Pak Surya Paloh. Itu aja. Ya. Saya harus bantu Pak Surya Paloh. Karena kalau nggak, saya bersalah. Kalau misalnya kemudian Surya Paloh itu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, kemudian Pak RG itu diminta jadi menteri, bersedia juga ya? Ya, kita pertimbangkanlah semuanya lah. Mantap. Iya kan? Baik buruknya. Kita pertimbangkan tawaran menterinya apa? Tapi kalau Gus Ipang kita dorong habis. Aduh. Apalagi Ampun. Pak Arifin ya. Iya dong. Kita sebagai wartawan aja. Pak RG, sebagai politisi Anda melihat bagaimana Prabowo Gibran ini yang sudah ditetapkan oleh KPU kemarin? Kira-kira ke depannya seperti apa? Ya, banyak orang melihat kekhawatiran kepada pemerintahan ini. Banyak juga orang melihat yang positif. Ini tuh yang Dua-duanya sekarang atau yang akan datang? Yang akan datang. Oke. Kan yang pertanyaan tadi yang akan Pertanyaan datang. Prabowo Oke. Gibran. Yang utama adalah sekarang, kembali lagi, ini geopolitik dunia lagi berat. Iya. Memberikan dampak kepada ekonomi dunia. Kita juga menghadapi hal yang sama sekarang. Betul. Yang utama adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga NKRI ini. Kita pecahkan bersama persoalan yang dihadapi. Negara kita ini kan negara besar, bukan negara kecil. Ya. Banyak isu-isu yang masih ada di Indonesia ini, yang tadi saya katakan soal kemiskinan, yang dibilang katanya sudah mengentaskan, tapi kalau lihat lapangan kan belum tentu. Banyak hal. Nah, kita harus bersama-sama duduk bagaimana memecahkan persoalan ini. Menurut saya begini, kalau kita mendukung bukan berarti kita juga tidak boleh mengkritik kan, Iya. atau mengkritisi pemerintahan punya kebijakan, kan bukan berarti demikian. Iya. Kalau misalnya Pak Surya Paloh menentukan kita di luar, tapi bukan berarti kita nggak mendukung kan, karena kita bagian untuk menjaga kualitas daripada demokrasi, kualitas daripada pemerintahan, itu kan harus kita lihat. Kalau saya melihatnya demikian ya. Jadi tantangan utama yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan, dihadapi nanti itu kira-kira apa? Tantangan apa untuk pemerintahan ke depan? Misalnya lebih pada pertanian, Mendorong ekonomi, membangun kekuatan Membangun ekonomi kita sekarang. Karena disitulah lapangan kerja yang paling banyak. Petani, apalagi kita sudah memasuki krisis pangan dunia karena climate change. Kita perlu makan. Kan nggak lucu kita. Selalu saya sampaikan ya, kenapa petani harus kita hormati, kita jaga. Dialah yang menjaga kehormatan, harkat, martabat, derajat kita. Kalau nggak ada petani, kita ngemis. Walaupun kita beli, itu sama aja kita ngemis. Iya. Kepada negara lain yang ekspor. Kalau dia nggak kasih kan kita malu. Ya. Kalau dia bisa mesti menjaga ketahanan pangannya dia karena masalah produksi daripada pertanian, akhirnya kita ngemis kan mesti beli. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana membangun petani kita? Dia yang menjaga kita. Makanya kenapa saya bilang kita harus dorong. Selama ini kita belum maksimal. Petani jalan sendiri, tapi kita industri untuk pangannya juga belum begitu maksimal untuk didorong. Bagaimana membuat added value dari hasil pertanian yang ada. Ini masih belum maksimal kita. Dari pengalaman saya nih, waktu saya jadi Menteri Perdagangan loh. Waktu baru jadi Menteri Perdagangan, krisis cabai Ya. bulan 11. Saya tanya,
Ini krisis ini kok menyumbang inflasi besar. Dirjennya waktu itu, salah satu dirjennya waktu itu ngomong sama saya, ya ini Pak karena musimnya. Loh, setiap tahun begitu. Padahal kan ada teknologi. Dan kan bisa dibaca di mana konsumsi cabai terbesar. Kita lihat ada nggak pertanian cabai di sana, perkebunan cabai. Kalau mesti diambil dari luar, ya otomatis mahal jatuhnya. Jadi banyak yang masih harus diselesaikan gitu. Ekonomi harus kita angkat. bangun. Yaitu pangan dulu yang menurut saya. Tapi Anda sebagai Pak Ergi sebagai politisi melihat bagaimana kira-kira stabilitas politik nanti pada saat pada era Prabowo Gibran ini? Ya harus kita jaga stabilitasnya. Walaupun tetap harus ada yang di luar, ada yang di dalam. Harus kita jaga. Yang penting kita harus punya komitmen kalau menurut saya. Kita harus sama-sama punya hati yang sama menjaga NKRI ini sendiri. Bagaimana menjaganya, yaitu salah satunya dorong ekonominya. Supaya tadi jangan gampang dibeli. Kalau yang beli masih orang kita calon-calon, masih kita bisa ketawa. Tapi kalau yang beli udah orang luar negeri, udah demi kepentingan asing. Ini kan paling berbahaya. Pak Ergi pernah jadi Menteri Perdagangan, sekarang pimpinan DPR. Apa resepnya supaya kita ketergantungan sama impor bisa kita perlahan-lahan kita turunkan? Ya bangunlah kekuatan industri dalam negeri, bangunlah nilai tambah dalam negeri. Tapi kan itu pertama pangan dulu. Mafianya kan kuat sekali. Memang. Itulah yang harus kita beresin. Kalau kita diemin, ini akan lebih parah. Jadi saya percaya kalau Pak Prabowo dengan leadership-nya yang luar biasa, dia bisa atasin. Sikat kalau betul. Ya kalau nggak ada pilihan. Kalau nggak nanti ntar mafianya dipanggil dikocok lagi. Kayak Mas Anies kemarin. Harus diinikan. Nggak ada pilihan, Pak. Yang kita khawatirkan ada kalau akhirnya masyarakat petani sudah tidak punya harapan. Dia pikir tidak ada perubahan. Dia dikasih uang aja dia inikan. Ya lama-lama kan dia berpikir yang mana kasih uang dia ikutin itu aja. Percuma kita bicara ada penjelasan tentang Pancasila, penjelasan tentang apa. Karena masalah perut. Apa yang saya dapatkan? Pendidikan juga belum dapat. Masalahnya luas nih, besar. Pendidikan kita coba, sekolah-sekolah coba lihat. Bagaimana sekolah-sekolah kita? Dulu katanya mau sekolah pakai IT. Sementara networknya belum sampai di desa. Internet. Belum lagi teleponnya, belum lagi ini. Bagaimana coba? Tunggu Elon Musk bentar lagi. Elon Musk. Jadi harus dibangun ekonomi di sektor pertanian itu menurut saya adalah yang utama. Pertanian karena itu menyangkut pangan, kedua UMKM. Dan apalagi kalau ditunjang dengan pariwisata, ini akan lebih bisa mendapatkan manfaat buat daerah dan buat mereka sendiri. Nah, itu cocok pesan buat Kesibang tadi, pariwisata. Ya, kita kasih tahu aja nanti kalau mau jadi maju gubernur ke kota-kota saya. Jadi konsultan ya. Udah itu aja. Ada lagi. Terakhir mungkin dari saya, Mary, pada saat ketemu Pak Surya Paloh sudah ada kejelasan belum kira-kira Mas Anies ya sudah menerima kemenangan Pak Prabowo Gibran ini mau akan dibawa kemana? Ya, kalau saya sih berharap Pak Anies tentu dia kan juga mantan menteri, mantan calon gubernur, mantan calon presiden. Tentu harus kita pikirkan ke depan seperti apa gitu. Iya kan? Sama kayak Pak Jokowi memikirkan Pak Prabowo kan begitu juga. Jadilah bagian di dalam kabinet. Apakah mungkin Mas Anies dari calon presiden menjadi calon gubernur lagi? Bisa saja. DKI? Bisa saja. Selama masyarakat mau bisa memberikan dukungan, jadi nggak masalah ya? Nggak ada masalah kalau saya ya, pendapat saya. Yang jelas kita harus pikirkan Anies, Pak Ganjar juga harus kita pikirkan. Itu kan bagus. Memikirkan banyak orang ini, Pak. Jadi posisi orang kan, bagaimanapun kalau kita jaga, kan dunia melihat kita bertarung ke seperti apa, tapi terakhir endingnya, ini ada orang punya martabat harus kita jaga. Tapi yang udah pasti menang atau nggak di mana? Gubernur Sumatera Barat atau Aceh?
kan Anies menang di situ. Oke, Pak RG, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Diskusinya menarik. Mari. Kita doakan yang terbaik buat Pak RG. Pak RG. Mau jadi wakil Buat ketua bangsa dan DPR negara lagi, dong. ya kan? Buat bangsa dan negara Jadi dong. wakil ketua DPR oke. Jadi gubernur Gorontalo oke. Bahkan kalaupun jadi menteri juga. Oh iya, semua mantap lah. Terima kasih Yuk, banyak. makasih. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Yang mulia. Terima kasih.